Metode rahasia Hawaii untuk memperoleh kekayaan, kesehatan, kedamaian, dan banyak lagi ini bisa kita rasakan keajaibannya. Ada sebuah rumah sakit jiwa yang pasiennya bukan orang sakit jiwa biasa, tapi para kriminal yang sakit jiwa, yang saking parahnya sampai para psikolog, perawat, dan karyawan-karyawan di sana selalu mengundurkan diri karena nggak tahan bekerja di sana. Dan beberapa bulan kemudian, rumah sakit jiwa ini kosong karena semua pasiennya sembuh semuanya, melalui perantara seorang dokter yang sama sekali nggak pernah berinteraksi dengan pasien. Dokter ini hanya membaca daftar riwayat sakit pasien satu persatu dan pasien-pasien di sana berangsur mengalami penyembuhan. Dokter ini bernama Ihaliakala Howland, PhD. Beliau di sini menceritakan bahwa ketika membaca riwayat sakit pasien itu mengucapkan I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dengan hanya membaca kalimat-kalimat itu ketika membaca riwayat sakit pasien, perlahan-lahan para pasien di rumah sakit itu pun berangsur sembuh satu persatu. Semudah itukah teknik ini? Iya, mungkin semudah itu, tapi nggak gitu doang. Ada prinsip dasar yang perlu dipahami dari teknik ini, yaitu bahwa kita semua punya andil atau ikut berkontribusi dan bertanggung jawab atas setiap bentuk peristiwa yang terjadi di kehidupan ini. Peristiwa apapun itu, bencana alam, kriminalitas, pandemi, wabah penyakit, kecelakaan di jalanan sana, dan sebagainya yang jika kabar atau beritanya sampai ke kita, maka artinya kita ikut bertanggung jawab terhadap hal itu. Artinya kita tidak menyalahkan pihak luar, tapi ikut menyadari bahwa, oh aku ikut bertanggung jawab nih terhadap peristiwa ini. Jika kita bisa menanamkan prinsip ini ke dalam diri kita, baru metode yang dinamakan Ho'oponopono ini, metode rahasia Hawaii untuk memperoleh kekayaan, kesehatan, kedamaian, dan banyak lagi ini bisa kita rasakan keajaibannya. Untuk lebih jelasnya, aku rincikan ya makna dari mantra Ho'oponopono ini. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Kita mulai dari komponen pertama, yaitu I'm sorry, atau aku menyesal. Kata pertama dari Ho'oponopono adalah I'm sorry, aku menyesal. Ketika membaca ini pertama kali, yang muncul di pikiranku adalah, aku salah apa sampai harus berkata aku menyesal? Karena menurutku pribadi yang egonya agak tinggi ini mengatakan I'm sorry itu sulit ya. Padahal semakin sulit mengatakan I'm sorry ini, maka hidup malah jadi semakin gak enak, ya enggak? Kita jadi punya kebiasaan untuk menyalahkan pihak luar, lebih gampang mencari kambing hitam daripada harus bertanggung jawab. Nah, tapi prinsip dasar Ho'oponopono adalah bertanggung jawab 100%. Karenanya I'm sorry berada di urutan pertama. Penyesalan artinya aku bertanggung jawab, tidak ada orang lain. Akulah penyebab semuanya. Maka kalau mau cari orang yang disalahkan, akulah orangnya. I'm sorry. I'm sorry atau aku menyesal artinya mengakui kesalahan. Dengan mengakui kesalahan berarti kita melepas ego. Jadi pertama kita harus mengakui kesalahan dulu, baru mengucapkan kalimat kedua, please forgive me. Tolong maafkan aku. Kalau tidak pernah mengakui kesalahan lalu minta maaf, itu artinya permintaan maaf kita palsu dan tidak tulus dari hati. I'm sorry berarti bertanggung jawab 100%. Apabila kita masih mencari kesalahan di luar diri kita, maka kita tidak akan bisa melakukan penyesalan. Aku menyesal untuk apa? Untuk semua yang terjadi saat ini, untuk semua problem yang datang, untuk kehidupanku, untuk semuanya. Aku menyesal karena akulah yang secara sadar ataupun tidak sadar menginput program ke bawah sadar hingga program itu hadir dan menjadi masalah. Nah, itu komponen pertama, yaitu I'm sorry, aku menyesal. Kita lanjut ke komponen kedua, please forgive me. Tolong maafkan aku. Setelah menyesal, I'm sorry, barulah meminta untuk dimaafkan. Dengan mengatakan maaf inilah bentuk pelepasannya. Yang jadi tolak ukur keberhasilannya adalah kamu merasa lega setelah mengucapkan please forgive me. Tolong maafkan aku. Dalam Ho'oponopono kita minta maaf atas apa? Sama seperti I'm sorry, kita minta dimaafkan karena telah menginput program ke bawah sadar kita. Minta maafnya ke siapa? Kalau menurut Dr. Howland di buku Zero Limit ini ada dua versi. Versi pertama kepada inner child kita. Kita tidak menyalahkan siapapun atas semua kejadian yang kita alami. Semua ini hadir karena memori atau data yang kita tanam sendiri dan kita meminta maaf karena itu.
Kita meminta maaf dan mengizinkan bawah sadar kita untuk melepas dan menghapus data atau memori yang tertanam. Dengan melepas atau menghapus data ini, maka akan ada ruang kosong yang akan diisi dengan yang disebut oleh Dr. Holland ini dengan inspirasi. Versi kedua, kita meminta maaf kepada sesuatu yang agung. Kalau dia menyebutnya divine, mungkin kita bisa menyebutnya Tuhan ya. Kita dengan ikhlas mengakui bahwa semua yang terjadi ini adalah karena kita sendiri. Karena itu, kita mohon pengampunan. Mohon agar Tuhan menghapus data atau memori atau program yang ada di penyimpanan bawah sadar kita dan menggantinya dengan inspirasi. Nah, itu komponen kedua. Please forgive me. Kita lanjut ke komponen ketiga. Thank you. Terima kasih. Terima kasih adalah ungkapan syukur. Syukur adalah tanda bahwa kita menerima apa adanya, apapun keadaannya. Saat pikiran kita dipenuhi hal negatif, misalnya marah, dendam, dengki, dan semacamnya, akan sangat sulit untuk kita bersyukur. Dalam ilmu vibrasi, syukur punya power energi yang sangat besar. Dalam Ho'oponopono, thank you, kita ucapkan sebagai bukti syukur kita karena kita telah dibersihkan. Jadi kalau kita runutkan jadi gini, kita melakukan input data ke bawah sadar. Lalu kita mengakui kitalah penyebabnya. Kita menyesal, I'm sorry. Lalu meminta maaf karena hal itu, please forgive me. Lalu kita ucapkan terima kasih karena kita telah dibersihkan. Karena ada kelegaan dari sesuatu yang biasa membebani kita. Seperti HP atau laptop, ketika data-data sampah dihapus, maka perangkat menjadi ringan. Ketika data-data sampah terhapus di penyimpanan bawah sadar kita, maka ada kelegaan yang luar biasa. Hidup kita akan makin ringan karena beban berkurang, biarpun cuma sedikit. Seperti aku minta maaf pada orang lain nih karena aku bersalah. Mau orang tersebut memaafkan atau tidak, aku akan merasakan kelegaan. Karena kelegaan ini, maka hidupku menjadi lebih tenang dan lebih nyaman daripada sebelum aku minta maaf. Dan karena itulah aku katakan terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Ya, kepada Tuhan atau divine tadi. Karena kelegaan ini adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Dengan kelegaan ini, kita akan menarik lebih banyak pengalaman dan hal positif untuk datang dalam kehidupan kita. Nah, itu komponen ketiga, thank you. Kita lanjut ke komponen keempat, yaitu I love you. Aku mencintaimu atau aku mengasihimu. Cinta, kasih, atau rahmat adalah bahasa dari Tuhan. Tuhan adalah maha sumber dari energi cinta. Karena cinta pula lah kita bisa ada, kita bisa hidup di dunia ini. Diajarkan dalam Ho'oponopono ini, I love you adalah kalimat terkuat. Melalui kalimat ini kita terhubung dengan Tuhan sebagai sumber dari semua cinta. Melalui kata I love you pula, data negatif dihapus dan digantikan dengan energi cinta dari Tuhan. Lalu kepada siapa I love you ini kita tujukan? Pertama, bisa kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita pun juga memancarkan vibrasi cinta, vibrasi yang sama dengan yang dipancarkan oleh Tuhan. Kedua, bisa juga kepada inner child kita. Jadi kita bayangkan prosesnya seperti ini ya, secara keseluruhan. Pertama, kita menginput semua data. Kita bertanggung jawab sepenuhnya, mengatakan I'm sorry, please forgive me, dan thank you. Penutupnya kita katakan I love you, menyatakan bahwa kita menerima inner child atau bawah sadar kita apa adanya. Tidak menyalahkan, tidak menolak, tidak lagi mencari penyebab, tidak lagi memperpanjang masalah. Semua sudah selesai. Hanya dengan mengakui, meminta maaf, berterima kasih, serta pernyataan cinta, maka data atau memori negatif akan dihapus. Ketika memori atau data ini sudah dihapus, maka masalah yang sama atau servo negatif tidak lagi mengalami pengulangan. Nah, itu rangkuman daripada buku Zero Limit ini menurutku pribadi ya, Kalau ada pendapat silahkan tuliskan di komentar. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you.